Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam informatika. Saya Sukmawati Eskom dari SMA Negeri 26 Bone. Saat ini sebagai salah satu peserta bimbingan teknis peningkatan guru informatika tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa resume terkait materi yang telah kami pelajari pada modul 1, yaitu materi informatika pada kurikulum Merdeka. Baik, kita masuk di poin pertama terkait dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar selama kami melakukan literasi pada modul 1. Yang pertama di sini, apa saja yang menjadi pengalaman belajar baru yang diperoleh pada modul ini? Ada beberapa poin yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, memahami konsep dasar informatika, berpikir komputasional, dan literasi digital. Yang kedua, memahami konsep-konsep pembelajaran plugin dan juga unplug. Yang ketiga, mengetahui profil pelajar Pancasila melalui praktik lintas bidang yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, pengalaman belajar yang kami dapatkan yaitu memahami pentingnya pengembangan kompetensi guru yang mengampu mata pelajaran informatika melalui bimbingan teknis. Nah, selanjutnya pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu bagaimana emosi-emosi yang kami rasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan pada modul 1 ini. Nah, di sini saya menampilkan ada 3 perasaan yang saya rasakan. Yang pertama ada antusiasme, kemudian ada 2 kebingungan, dan yang ketiga ada kepuasan. Nah, untuk antusiasme sendiri di sini saya merasa bersemangat dan tertarik untuk memahami materi-materi yang ada pada modul 1 ini. Dan yang kedua, ada perasaan kebingungan. Perasaan kebingungan ini muncul karena adanya kesulitan dalam memahami konsep baru yang kami dapatkan pada modul 1 ini. Dan yang ketiga, ada kepuasan. Kepuasan ini kami rasakan karena dengan adanya proses belajar mandiri ini pada BIMTEK Informatika ini memberikan wawasan baru sehingga kami sangat antusias dalam melakukan dan mengikuti pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar dan hal baik yang kami rasakan pada saat proses pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, penerapan ilmu informatika, kedua ada literasi digital, dan yang ketiga ada integrasi profil pelajar Pancasila. Nah, pada penerapan ilmu informatika ini, tentu modul ini memberikan panduan tentang bagaimana merancang pembelajaran informatika yang inklusif dengan menggunakan teknologi ataupun tanpa teknologi. Kemudian yang kedua ada literasi digital. Untuk literasi digital ini, modul ini mengajarkan tentang penggunaan teknologi secara bijaksana, termasuk dengan pengenalan pola, literasi digital, dan juga keamanan online. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di pemikiran reflektif terkait hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki pada saat proses pembelajaran ke depannya. Nah, di sini ada 3 poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama ada penerapan berpikir komputasional. Yang kedua ada penggunaan moda pembelajaran plug dan juga unplug. Yang ketiga ada praktik lintas bidang. Nah, untuk penerapan berpikir komputasional ini, di mana sebagai seorang guru kita ini perlu memastikan bahwa peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip berpikir komputasional seperti misalnya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian yang kedua, penggunaan moda pembelajaran plug dan juga unplug. Nah, di sini sebagai guru informatika kita harus dapat memanfaatkan kedua moda pembelajaran ini secara bergantian, di mana moda ini kan kalau plug menggunakan komputer, sedangkan unplug ini tanpa komputer, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada praktik lintas bidang.
Untuk praktik lintas bidang ini, sebagai seorang guru, kita harus dapat mengintegrasikan pembelajaran informatika dengan bidang-bidang lain seperti matematika, sains, dan juga bahasa, di mana praktik lintas bidang ini dapat memungkinkan peserta didik kita dapat menerapkan keterampilan informatika dalam konteks yang lebih luas. Kita masuk di analisis implementasi pada modul ini. Ada 4 poin pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama di sini pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi yang ada pada modul 1 ini. Di sini saya punya pertanyaan, bagaimana guru dapat mengintegrasikan kedua moda pembelajaran, plug dan juga unplug, secara efektif dalam mengajarkan konsep informatika kepada peserta didik bagi sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi. Nah, untuk analisis implementasi yang kedua terkait dengan apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari pada modul ini. Nah, pada modul kali ini setelah saya melakukan literasi, pada modul ini memperkenalkan ada 2 pendekatan atau moda pembelajaran informatika, yaitu moda plug atau menggunakan komputer dan juga moda unplug tanpa menggunakan komputer. Nah, kedua moda ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada saat penerapan proses pembelajaran di kelas. Nah, poin ketiga pada analisis implementasi pada modul 1 yaitu apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Yang pertama di sini ada kecepatan perubahan teknologi, di mana guru informatika perlu terus memperbaharui pengetahuan mereka karena teknologi terus berkembang. Yang kedua ada etika digital, di mana sebagai guru informatika kita harus mampu memahami dan juga mengajarkan etika dalam penggunaan teknologi dan juga media sosial. Nah, kita masuk di poin keempat, yaitu pada analisis implementasi modul 1. Nah, pada poin ini apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan pada poin ketiga. Tadi di poin ketiga ada 2 tantangan yang kami hadapi, yaitu yang pertama terkait dengan kecepatan perubahan teknologi. Nah, pada kecepatan perubahan teknologi ini, solusi yang kami lakukan yaitu sebagai seorang guru informatika kita harus melakukan atau mengikuti pelatihan, seminar, dan juga kursus untuk terus memperbaharui pengetahuan tentang teknologi yang sedang berkembang. Nah, untuk yang selanjutnya terkait etika digital, hal yang bisa dilakukan atau alternatif solusi yang bisa dilakukan yaitu guru informatika dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang etika digital pada kurikulum, yaitu dengan mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan perilaku yang baik dalam penggunaan teknologi. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan keterhubungan topik pada modul 1. Poin pertama di sini, apa keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu. Di sini saya akan menceritakan satu pengalaman atau yang saya pernah lakukan di dalam kelas terkait dengan saya melakukan simulasi lalu lintas tanpa menggunakan komputer. Nah, di sini pada saat di kelas, daripada misalnya kita hanya menggunakan buku teks dan juga slide presentasi, saya mencoba menggunakan beberapa media untuk melakukan simulasi lalu lintas. Di sini saya menggunakan ada kertas, ada tali, dan juga beberapa mainan mobil, di mana saya meminta siswa untuk merancang dan juga mengatur lalu lintas dengan memperhatikan aturan-aturan dan sinyal lalu lintas. Nah, setelah siswa melakukan praktek ini, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya pada saat melakukan praktek, tanpa disadari, siswa ini sudah melakukan penerapan berpikir kritis dengan moda unplug yang dapat memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan juga memperkuat pemahaman konsep peserta didik. Meskipun sebenarnya tanpa menggunakan komputer, peserta didik di sini dapat mengasah keterampilan berpikir sistematis dan juga merancang solusi yang efisien. Nah, selanjutnya keterhubungan topik di mana penerapannya di masa yang akan datang. Nah, sebagai guru informatika,
di kelas 11 fase F sekarang di SMA Negeri 26 Bone. Di masa mendatang, di mana perkembangan teknologi terus berlanjut yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Terkait modul ini, guru maupun peserta didik diharapkan dapat mampu menguasai konsep informatika, berpikir komputasional, dan juga literasi digital. Kemampuan ini tentu akan membekali kita untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital, serta berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk misalnya industri, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi secara bijak dan juga etis. Nah, untuk poin ketiga dari keterhubungan topik pada modul ini, yaitu kita diminta konsep atau praktik baik yang dilakukan. Nah, praktik baik yang saya lakukan yaitu dengan membuat modul ajar informatika dengan menerapkan metode diferensiasi, di mana modul ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi sarana dan prasarana di sekolah saya, serta kesiapan belajar peserta didik di sekolah. Nah, pada saat proses pembelajaran, saya sering melakukan improvisasi materi dengan melihat relevansi materi dengan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik di kelas. Untuk poin terakhir, keterhubungan topik pada modul 1 ini, yaitu konsep atau praktik baik yang akan dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan di sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, misalnya saya menjalin komunikasi dengan peserta didik sehingga mampu menciptakan suasana belajar sesuai dengan keadaan peserta didik, sehingga peserta didik antusias dan bahagia saat proses pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, sekian resume untuk modul 1 pada bimbingan teknis kompetensi guru informatika. Modul ini memberikan dasar yang kokoh dalam memahami informatika serta pengajarnya. Dengan menguasai materi ini, kita sebagai guru informatika dapat lebih siap mengajarkan keterampilan digital yang relevan kepada peserta didik kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di modul selanjutnya. Bersama-sama kita meningkatkan kualitas pendidikan informatika di Indonesia. Tetap semangat dan terus belajar. Salam informatika.